Berita utama, target perdana STY setelah perpanjang kontraknya terselesaikan, Korea Selatan hilang nyali. Berita kedua, media Asia sebut permainan timnas Korea pincang, peluang emas Indonesia masuk final semakin gacor. Berita ketiga, Erick Thohir sebut pelatih Korea Selatan kalah senior, Piala Paris menjadi PR baru STY, Prabowo janjikan hadiah. Puji syukur untuk kita bersama, setelah Erick Thohir menambah kontrak Sintayong sampai 2027. Di kesempatan yang sama ternyata target Sintayong juga ditambah pula, dan sudah tentu, dalam hal ini disinyalir yang menjadikan Korea Selatan semakin hilang mental berhadapan dengan timnas Indonesia. Adapun target perdana Sintayong setelah perpanjang kontraknya, akhirnya terselesaikan dengan ketegangan, adu penalti paling gacor selama penyelenggaraan Piala AFC tahun ini, Korea Selatan hilang nyali dan nyata harus menerima kekalahan atas timnas Garuda Indonesia. Nyata jelas, sebelum pertandingan dimulai, bagi warga bola Indonesia, tentu pertandingan Piala Asia U23 babak perempat final antara Indonesia versus Korea Selatan sangatlah dinanti-nanti. Kemenangan berpihak bagi Indonesia. Kalaupun nafas sudahlah lega, melihat skema pertandingan yang sangat melelahkan, baru kali ini perpanjangan waktu bisa hampir satu babak pertandingan, sungguh uji sprint bagi para pemain. Kalaupun keuntungan besar masih berpihak bagi Indonesia, yang sudah sangat gencar dengan pemain-pemain naturalisasi andalannya, kalaupun beberapa waktu lalu hal ini sempat menjadi gunjingan, karena terlalu banyak pemain naturalisasi, ujar beberapa netizen. Tapi kenyataan akan kualitas permainan memang tak bisa dielakkan lagi, dan akhirnya timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan perempat final di Piala Asia 2024, setelah mengalahkan Korea Selatan dengan kegacoran adu penaltinya. Sudah tentu, pertandingan ini memperlihatkan kemajuan dan kualitas yang dimiliki oleh timnas Indonesia U23 yang keberadaannya semakin diwaspadai di ajang ini. Pelatih Korea Selatan sampai mengakui bahwa pertandingan melawan Indonesia bukanlah pertandingan biasa, dan ia bahkan sangat terkejut dengan bagusnya kualitas timnas Indonesia U23 yang telah dibangun oleh pelatih Sintayong. Indonesia sekarang bukanlah Indonesia yang dulu. Saya pikir ini adalah tim Indonesia U23 yang hanya bisa kami kalahkan dengan bersikap waspada dan siap, ujar Sun Hong di dalam kesempatan wawancaranya. Meskipun Korea Selatan sempat memperkecil keunggulan Indonesia, gol dari Rafael Struijk yang mencetak gol pada menit ke-15 dan menit tambahan pertama, berhasil membawa keunggulan bagi Indonesia atas Korea Selatan. Struijk menjadi pemain pertama yang mampu membobol gawang Korea Selatan di ajang Piala Asia U23 2024. Tentu ini membawa angin segar laksana bunga mawar yang mekar di pagi hari bagi Indonesia. Faktanya, kini timnas Indonesia U23 memang mampu membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim besar di Asia. Meskipun mereka sempat imbang bahkan kalah dengan kecurangan-kecurangan beberapa tim yang ada. Meskipun Korea Selatan sempat mencetak gol di menit ke-8 melalui sepakan Lee Kang-hee, gol tersebut ditahan oleh wasit karena pemain Korea Selatan dianggap berada pada posisi offside. Apalagi VAR juga berlaku dalam laga ini, dan tentu keberpihakan berada pada pihak Indonesia. Selanjutnya pada babak kedua, Indonesia tetap melancarkan serangan dan terus berusaha untuk menambah gol kemenangan. Meskipun Korea Selatan berusaha membalikkan keadaan, alhamdulillah Indonesia mampu mempertahankan keunggulan, hingga peluit akhir dibunyikan pertanda waktu pertandingan telah usai dengan imbang, dan dilanjutkan dengan gacornya adu penalti. Kalaupun akhirnya memang kemenangan tetap berpihak bagi Indonesia, dan sudah tentu kemenangan ini merupakan pencapaian penting bagi timnas Indonesia U23, dan menunjukkan bahwa mereka memiliki kualitas dan kemampuan yang tidak boleh dianggap sepele di ajang ini. Kalaupun memang benar adanya, di beberapa pertandingan terakhir melawan Korea Selatan memang Indonesia belum pernah unggul dan menuai kemenangan seperti yang sama-sama kita ketahui bersama. Selanjutnya, timnas Indonesia U23 akan melesat ke babak semifinal di Piala Asia U23 2024. Rekor baru bagi timnas Indonesia, dan menjadi PR baru bagi pelatih Sintayong. Media Asia sebut permainan timnas Korea pincang, peluang emas Indonesia masuk final semakin nyata.
Jika Indonesia bisa lolos dari fase grup setelah meraih 3 kali kemenangan lawan Australia, Yordania dan Korea Selatan, artinya, 3 kemenangan terakhir ini meningkatkan kepercayaan diri dari para pemain Indonesia, dan melesat untuk menang di babak perempat final menjadi tugas baru skuad Garuda. Kalaupun dalam hal ini, Sintayong telah berhasil dalam meracik dan menyiapkan strateginya untuk menghadapi lawan senegaranya. Dan yang diketahui bersama bahwa pelatih Korea Selatan termasuk masih kalah senior dengan Sintayong dulu saat masih di Korea, dan sudah tentu ini menjadi kesempatan besar bagi Indonesia, yang mana sudah tentu Sintayong paham betul tentang kualitas skuad Korea Selatan yang sekarang ini, dan kualitas permainan di atas lapangan memang menjadi jawaban atas hebatnya strategi Sintayong. Kalau kita flashback ke belakang, yang perlu disiapkan Indonesia yakni, di fase grup, Korea Selatan tidak terkalahkan dan selalu meraih kemenangan. Adapun dari segi rekam jejak antara dua tim ini, Korea Selatan memang lebih unggul. Tapi, itu kan perhitungan di atas kertas. Namun, di atas lapangan, segala sesuatunya bisa saja berbeda. Kita juga tidak pernah menyangka sebelumnya bahwa Indonesia bisa mengalahkan Australia. Bahkan, hitung-hitungan saya sebelum Piala Asia ini adalah Indonesia mengalahkan Qatar, lawan Australia mungkin kalah atau minimal seri, kemudian lawan Yordania seri. Jadi, dengan demikian, Indonesia bisa lolos dari fase grup, karena ternyata, Australia dan Yordania disikat dengan mudahnya, bahkan Korea Selatan akhirnya bisa ditumbangkan pula. Karenanya, kedepannya para pemain tak boleh gentar. Jangan takut dengan nama besar Korea Selatan, bahkan skuad besar level Asia. Ya, jelas mereka punya nama besar dan juga prestasi yang bagus di beberapa dekade terakhir. Dan kalau Indonesia kita lihat, yang lebih banyak melakukan pergerakan di beberapa pertandingan, ialah Rafael Struijk, yang sebetulnya adalah striker murni. Tapi, intinya, Indonesia juga melakukan pressing-pressing yang ketat di lini tengah, sama seperti Korea Selatan, karena pelatihnya Indonesia juga asal Korea Selatan. Apalagi pelatih kita kan bukan pelatih kaleng-kaleng. Sintayong sendiri kan pernah menjadi pemain timnas Korea Selatan, pernah juga melatih timnas Korea Selatan, dan U23 bahkan membawa timnas Korea Selatan U23 lolos sampai ke babak final Piala Asia U23 pada tahun 2016 di negara yang sama, yakni Qatar. Semoga di kesempatan ini, Indonesia bisa melesat sampai final ya. Jadi, sebagai mantan pelatih dan juga pemain dari timnas Korea, tentu Sintayong secara nyata sudahlah mengetahui filosofi permainan dari timnas Korea, apakah itu di level senior atau di level U23, dan tentunya, di level U20. Apalagi lagi pelatih dari Korea Selatan U23 sekarang ini adalah pelatih lokal mereka. Jadi, ya, tentu pelatih tersebut juga akan memakai filosofi yang kurang lebih sama. Dan alhamdulillah Korea Selatan memang bisa diimbangi secara game plan, karena dalam permainannya memang terlihat pincang, tutur media Asia, dan tentunya karena Sintayong lebih memahami apa yang perlu ia lakukan dan rencana permainan seperti apa yang perlu dia terapkan. Tetapi kembali bergantung kepada support serta kinerja permainan saat di lapangan, mental pemain harus kita jaga bersama. Selalu support timnas kebanggaan kita bersama ya. Selanjutnya, bagi seorang pelatih, dia boleh memikirkan satu cara dalam memilih strategi atau taktik permainan, tetapi para pemain di atas lapangan hanya membutuhkan satu cara untuk bermain, yakni kolektivitas dan mengikuti arahan tersebut. Jadi, kembali kepada para pemain, bisa atau tidak mereka menjalankan game plan dari Sintayong. Erick Thohir juga sempat sebut pelatih Korea Selatan masih kalah senior dengan pelatih Sintayong. Karenanya, Piala Paris menjadi PR baru Sintayong. Prabowo janjikan hadiah istimewa. Melihat performa terakhir di lapangan dan beberapa koreksi saat pertandingan terakhir, tentu timnas Indonesia sangatlah mampu mengimbangi permainan level Asia, bahkan untuk mengalahkannya. Dalam 3 pertandingan terakhir bisa lawan Qatar, tertinggal, tapi bisa panas. Saya rasa Korea Selatan akan ngegas dari menit-menit awal. Mereka tidak punya alasan untuk bertahan. Ini bukan tim yang bermain dengan strategi bertahan, mau di level U23 atau senior, secara Spartan, karena para pemain mereka punya kecepatan, punya agresivitas, punya juga kemampuan untuk memberikan umpan-umpan terobosan. Dan untuk level Asia memang begitu. Untuk bisa mengimbangi permainan Korea Selatan misalnya, para pemain juga harus melakukan pergerakan yang cepat dalam menyerang. Hal ini bertujuan untuk menghindari permainan yang terlalu lama dan mampu memberikan celah bagi Korea Selatan untuk mengambil alih bola dari kaki para pemain Indonesia.
Para pemain Indonesia harus berani dan bisa memberikan umpan terobosan untuk mencari celah dari pertahanan. Selain itu, finishing yang bagus merupakan salah satu kunci untuk menghasilkan gol. Karena, finishing menjadi salah satu koreksi bagi timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 kali ini. Walaupun tim ini bisa menang lawan Australia dan Yordania, serta juga kalahkan Korea Selatan di beberapa pertandingan terakhir. Kalaupun nyatanya Piala Paris masih menjadi mimpi, yang pasti sampai final adalah kunci, dan apapun janji semoga segera terrealisasi, yang pasti semoga timnas Indonesia semakin berprestasi. Dan apapun yang akan terjadi nanti, lolos sampai final ialah cita-cita kita bersama sebagai pendukung timnas Garuda. Sudah tentu dukungan terbaik dari masyarakat bola Indonesia yang nantinya akan menjadi support mental serta dukungan terbaik bagi kemenangan timnas Indonesia atas skuad level Asia selanjutnya. Jangan lupa untuk tekan tombol like, serta komentar dan subscribe SPS TV, tentunya untuk mendapatkan kabar terupdate timnas Indonesia. Salam olahraga, SPS TV medianya, anak bangsa.